Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualang. Hari ini gue bakal bikin video tentang cerita pendakian gunung. Yang pertama itu pendakian Gunung Lawu. Jadi gunung pertama yang gue daki adalah Gunung Lawu, tanggal 13 sampai 15 Juli 2019. Berarti sudah 3 tahun yang lalu, hari Jumat sampai hari Minggu. Pertama-tama yang saya siapkan adalah sebulan sebelum kita melakukan pendakian itu, saya diminta untuk prepare masalah fisik ya, termasuk tenaga. Akhirnya kita disuruh olahraga, jadi seminggu sekali juga futsal, terus kita ada lari pagi setiap minggu, terus juga kita ada berenang untuk pengaturan napas karena memang itu semua juga hobi saya. Terus kita ada olahraga-olahraga yang harus kita lakukan kayak sit up, push up supaya fisik dan napas kita juga kuat. Terus melatih kesabaran juga ya itu penting gitu. Jadi dalam sebulan itu kita juga harus melatih diri kita itu untuk melatih kesabaran juga dalam berolahraga. 2 minggu sebelum pendakian itu saya belajar peralatan gunung. Ya walaupun nggak semua dan tidak satu set. Pertama tuh saya beli carrier, juga saya beli sepatu, beli matras, terus sleeping bag. Sisanya masih nanya-nanya situ sama temen. Terus karena ini pengalaman pertama, jadi saya nanya ke teman saya, gimana cara untuk packingnya, gimana cara untuk persiapan kita mendaki gunung itu. Karena ketika saya tanya teman saya, udah disuruh bawa itu peralatan saya aja gitu. Ya udah, saya mikirnya cuma bawa ya baju, jaket, obat gitu yang perlu kita bawa. Terus nah ini yang sering lupa, benang jahit gitu, karena takut-takut di jalan itu ada yang sobek. Terus gimana masalah tenda, masalah logistik, masalah peralatan-peralatan lain kayak kompor, terus apakah kita harus bawa yang lain gitu. Ternyata sudah disiapkan oleh tim pendaki lain gitu. Jadi saya cuma bawa peralatan untuk diri saya. Nah setelah sudah masuk hari hanya gitu, dicek kembali ada gak barang-barang yang sekiranya kita memang butuh terus belum kita beli atau belum ada gitu, harus kita adakan karena memang supaya tidak menjadi kesulitan di dalam perjalanan. Nah di situ diajarin, karena saya baru pertama, saya bawa tuh banyak banget gitu, baju 3 gitu kan, celana pendek 3, celana panjang 2, terus jaket 2. Terlalu banyak kata teman saya segitu. Padahal pikiran saya, kita kan perjalanan itu kan sekitar 2 hari ya, cukup lah kayaknya baju segitu mah. Ternyata kata teman saya terlalu banyak, baju paling bawa aja 2, saya jaket 1 gitu ya, celana pendek sama celana panjang ya cukup 1. Mas saya mikirkan kalau misalkan hujan, karena saya juga kan gampang keringatan, akhirnya saya bawa lebih banyak gitu. Ya jadinya tas saya cuma isinya barang-barang saya doang, ditambahin sama logistik. Nah terus kita berangkat itu, kita ngumpul camp itu di rumah teman saya. Nah pertama kita berangkat dari Jakarta itu 4 orang gitu, saya terus 3 teman saya ini udah pada naik gunung, katakanlah yang memang ini dia pendaki semua. Karena saya baru, kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 7. Terus kita berangkat itu naik kereta. Kita berangkat dari Jakarta, stasiun Senen, nyampe di stasiun Senen itu sekitar jam 8 gitu ya. Karena kita beli tiket itu untuk berangkat sekitar jam 9:15. Dari Senen itu kita tujuannya ke stasiun Balapan Solo. Itu perjalanan berarti dari jam setengah 10. Kita nyampe itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu sudah di Balapan Solo, kita udah keluar stasiun. Kita turun di Balapan Solo, terus kita naik mobil lagi ke arah Gunung Lawu. Itu ada teman kita lagi 2 nunggu, jadi ketemu di Balapan Solo, kita jemput lagi. Terus kita jadinya ada 6 orang, harusnya 7 karena yang 1 lagi dia nggak bisa ikut. Nah yang 2 teman kita ini cewek ternyata. Selama perjalanan itu kurang lebih hampir 3 jam ya, kita sampai di base camp Gunung Lawu via Cemoro Sewu jam 11 atau setengah 12 gitu, saya lupa. Itu kondisi lagi hari Jumat gitu. Jadi kita sholat Jumat dulu. Katanya Gunung Lawu itu dikenal itu angker gitu ya, atau banyak mistisnya. Terutama katanya yang sering itu di via Candi Cetok.
Di Gunung Lawu itu juga katanya nggak boleh bawa yang warna hijau. Ada pasar goibnya katanya, kalau ketemu pasar goib atau dengar pasar goib itu mau nggak mau itu kita harus buang apa yang ada di saku kita, yaitu duit atau makanan untuk persembahan, katanya seperti itu. Nah setelah itu kita di base camp, kita packing terus daftar simaksi, kita siap-siap, akhirnya kita memulai pendakian. Baru pertama masuk dari gerbang itu, kita baru jalan itu disambut ada burung itu melintas di depan kita. Nah kata orang situ, kalau memang kita punya niatan baik itu, kita disambut oleh burung itu artinya kita dijaga, diterima, katanya seperti itu. Nah itu kita sampai di pos 1 kurang lebih hampir 1,5 jam atau 2 jam. Nah ini yang perlu dikasih tahu, selama pendakian itu saya itu selalu yang paling terakhir gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak kuat. Gimana ya, kalau daki itu naik itu nggak kuat aja gitu, setelan saya tuh turun gitu, bukan setelan naik. Jadi yang paling lambat tuh saya, cuman juga nggak lama berhentinya, berapa detik atau 30 detik kita istirahat, jalan lagi. Yang penting pelan-pelan jalan terus sampai di pos 2 gitu. Ternyata setiap pos itu ada yang jualan. Saya sempat coba beli tuh, ternyata yang memang harganya itu beda karena itu kan di gunung. Cuman enaknya adalah ketika kita makan buah, di situ ada semangka dan ada jeruk, itu nikmatnya luar biasa. Sudah manis seperti aku, makasih. Rasanya nikmat terus dingin. Nah ini nih, saya itu demen banget minum es gitu kan, demen banget minum dingin. Nah padahal ketika di base camp saya juga sempat agak sombong, saya bilang kalau di atas itu ada sumber mata air, saya pengen mandi. Karena saya kan belum tahu gunung itu sedingin apa, karena selama saya di kota itu belum pernah ngerasain dingin banget, sedingin banget gitu. Ya paling tidur ya harus pakai kipas, keringetan gitu, itu juga masih tetap keringetan. Nah setelah naik di pos 2 itu sudah mulai sore, jadi kita naik itu yang pertama dari base camp itu sekitar jam 1, mulai perjalanan sampai di pos 2 itu jam 5 kalau nggak salah ya. Nah itu baju saya juga udah basah, udah lepek karena keringat. Terus saya mau ganti baju. Nah jam 5 itu posisi udara itu sudah mulai menipis tuh, dan saya baru ngerasain tuh hawa dingin. Artinya dinginnya masih biasa, tapi makin lama kok angin tuh nggak ada, kok makin dingin. Akhirnya saya buru-buru ganti baju. Kata teman saya, salahnya saya itu naik itu saya udah rapet, udah pakai celana panjang, baju pendek, tapi udah pakai sarung tangan, terus pakai kupluk sama penutup wajah. Terusnya naik itu ya seminimal pakai celana pendek, terus ya baju juga baju longgar, jangan baju yang ketat-ketat gitu supaya nggak kedinginan. Akhirnya saya ganti baju tuh. Di pos 2 aja saya udah ganti baju. Naik lagi itu sampai malam kita naik terus dari pos 2 karena saya udah nggak kuat gitu, kaki saya buat jalan juga pelan-pelan gitu. Akhirnya tas saya dibawain sama teman saya. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu tas saya dibawain sama teman saya, dan itu pun saya masih pelan sekali jalannya karena awal naik gunung gitu ya, ngatur napas dulu terus beradaptasi dengan hawa dingin. Dan jalurnya pun naiknya tuh kalau dibilang tuh Lawu tuh dengkul sama dada tuh nyatu gitu tuh, jadi bener-bener tinggi. Semakin malam tuh oksigen itu tipis, jadi napas juga udah mulai agak berasa dingin. Sampai kita di pos 3 jam 9 tuh, bayangin. Jadi begitu lambatnya kan, dari pos 2 kita sore sekitar jam 5 gitu. Katanya sih memang dari pos 2 ke 3 itu paling lama gitu. Itu kita jam 9 nyampe di pos 3. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Kita bikin 2 tenda, satu buat cewek, satu buat cowok. Ternyata setelah makin malam dinginnya minta ampun. Pas saya cek suhu itu 3 derajat. Suhunya itu dinginnya luar biasa. Kalian tahu gak kalau misalkan air gitu, kita kan bawa air taruh di samping tas, itu kan masih cair ya. Jadi nggak usah saya nyari air dingin tuh udah dingin. Dan ketika saya ketuk gitu dari bawah tuh botolnya gitu, itu tuh udah beku dari bawah sampai atas. Jadi kan 3 derajat itu kayak freezer. Dan pada saat itulah saya mulai kedinginan. Ada teman saya yang biasa tahu saya sering
minum es, terus juga tahan dingin. Baru kali itu saya kedinginan. Saya pakai baju kaos 2, terus jaket 1 yang buat badan, terus pakai jaket lagi di double yang ada kupluknya. Padahal saya udah pakai kupluk, udah pakai penutup wajah, masih dingin juga. Dikasih lagi jaket 1 yang memang buat anti dingin. Dan semakin pagi itu semakin dingin. Akhirnya selimut saya jadikan untuk menghangatkan badan. Saya jadi lapis 6 yang biasa kalau di kota pakai baju begini aja nih, ini aja gerah gitu tuh, gampang gerah. Di sono kalah. Baru kali itu teman saya ngelihat saya kedinginan, dan memang hampir benar-benar hipo. Kita dibangun tenda aja, itu tuh kita mau ngikat tali aja saking tangannya dingin gitu. Itu kayak tangan kita tuh gede banget gitu, mau megang tali aja susah saking dinginnya. Karena salahnya saya pakai sarung tangan juga kan dari bawah, jadi memang bikin tangan kaku gitu. Sampai saya gigit-gigit gitu tangan saya, ternyata enggak ngefek juga gitu. Terus saya usap-usap supaya nggak dingin. Apa aja dah pokoknya saya lakuin buat ngangetin badan. Nah akhirnya udah tenda berdiri, terus kita masuk semua pada double baju sama double jaket. Kita nyalain kompor gitu, terus kita bikin minuman sama sekalian makan. Nah dari situ kita tidur istirahat sekitar sampai jam 2:30. Kita bangun, kita lanjut lagi perjalanan. Dinginnya luar biasa, bahkan saya napas dari hidung tuh sempet mau hampir luka karena saking keringnya. Akhirnya napasnya dari mulut buang ke hidung. Perjalanan oksigen semakin tipis hingga asma saya kambuh. Jadi naik gunung saya nggak ngomong kalau saya punya penyakit asma. Dan teman saya ini yang 1 tahu nih, dia nggak nanya kenapa, karena udah dari suaranya udah bunyi. Tahu kan kalau suara orang asma gimana, ngik gitu tuh. Nah kalau udah bunyi gitu tandanya saya udah kedinginan. Jadi kan kalau orang asma itu kan banyak pantangannya ya, termasuk nggak bisa kena dingin gitu, dingin banget. Dari jam 3 kita naik sampai ke Mbok Iem itu mau pas sudah matahari itu mau terbit lah. Sampai ke pos 4 itu Mbok Iem apa pos 5 itu Mbok Iem, saya juga lupa ya. Matahari juga udah mulai naik. Karena udah nyampe situ, teman-teman saya juga ngajakin lagi, ayo naik sampai puncak nih, udah sebentar lagi, setengah jam lagi padahal kata teman saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak naik karena betis saya sudah mau meledak. Itu sangat capeknya minta ampun. Pos Mbok Iem saya tidur, yang lain pada naik. Akhirnya saya istirahat tidur, terus makan di situ, nungguin mereka sampai balik itu sekitar 1 jam. Itu jemput saya pas saya lagi masih tidur. Akhirnya kita turun, cuma kalau turun beda setelan saya. Jadi ketika kita turun, ya memang sih naik gunung itu turun lebih cepat. Kita turun itu jam 10 pagi mau ke siang. 10 kita nyampe di pos kita tuh, di pos 3 itu zuhur ya, sekitar jam 12 atau setengah 1. Terus kita packing, kita ngabisin logistik. Jadi kita siang itu packing, turun itu sekitar jam 2-an. Nyampe di base camp itu pas banget maghrib tuh, seingat saya. Saya nyoba kan, pengen mandi. Ternyata dinginnya mantap, dingin sekali. Tapi tetap saya mandi. Setelah saya mandi, badan saya ngebul, tapi seger. Habis mandi tuh seger banget. Kita istirahat sampai jam 8. Kita nunggu mobil. Terus dari base camp kita ke Terminal Solo naik bus. Saya bertiga itu akhirnya yang ke Jakarta, sisanya pada pulang masing-masing. Pas mau pulang itu harga tiket itu, kita kan pulang hari Minggu ya. Harga tiket itu 240.000 karena kita memang nyampe di Terminal Solo itu sudah malam gitu. Biarin nunggu dulu dah. Saya bilang sama teman saya, kalau kalian nggak buru-buru mending besok aja pulangnya, karena tiketnya biar lebih murah. Nah, akhirnya dari 240 jadi 120.000. Keren ya. Cuma nggak dapat makan naik bis yang kursinya tegak. Jadi naik itu kaki belipet tuh, duduk paling belakang deket toilet. Itu perjalanan dari Terminal Solo sampai kita ke Jakarta, turun di Kemayoran jam 8 pagi.
Kita mulai berangkat itu sekitar setengah 12 sampai jam 8 pagi tuh, kaki nekuk aja gitu loh. Udah pulang, mampir dulu ke rumah saya. Habis dari rumah saya yang di kota, kita pulang ke rumah teman saya. Dari situ tahu apa yang terjadi setelah saya turun dari gunung? 3 hari saya kagak bisa jongkok, nggak bisa bangun. Kita ke kamar mandi atau mau BAB itu saya nggak bisa jongkok, bener-bener nggak bisa jongkok. Itu betisnya itu kenceng terus, berat banget. Terus mau bangun aja harus pegangan sama tembok. Udah gitu juga setiap mau tiduran di kasur itu akhirnya saya jatuhin badan saking pegahnya. 3 hari saya nggak bisa bangun, dan nggak ada unsur horor ataupun mistis, ya biasa-biasa aja gitu ya. Buat yang lain kalau mau naik gunung, yang pertama itu ya persiapannya dulu harus matang, entah itu fisik, kita sering olahraga supaya nggak kram, badan kuat. Terus peralatan juga harus penting supaya kita di atas gunung itu nggak kesusahan. Kita juga harus tahu bagaimana cara menangani ketika kedinginan gitu tuh, itu yang penting sih. Oke, seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Abbas Melki supaya lebih berkembang dan kita bisa explore keindahan Indonesia lebih banyak lagi. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.